Jumpa lagi di Ardibo TV. Ya, ini adalah Asus Zenfone 10, smartphone flagship compact terbaru dari Asus untuk tahun 2023. Kecil-kecil gini, prosesornya pakai Snapdragon 8 Gen 2, RAM-nya sampai dengan 16 GB dan storage-nya sampai 512 GB. Layarnya AMOLED 144 Hz, headphone jack masih ada. Dia punya IP68, tahan air dan debu. Dan yang kami suka, harganya itu mulai dari di bawah 10 juta rupiah. Lumayan jauh di bawah ya. Rasanya sulit mencari kompetitor yang sepadan untuk apa yang ditawarkan yang satu ini. Hey, sebentar. Ini harganya di bawah 10 juta. Berarti Zenfone 10 ini adalah smartphone dengan Snapdragon 8 Gen 2 paling murah di Indonesia saat ini. Ya, Asus Zenfone 10 ini datang menjadi penerus Zenfone 9 yang udah rilis tahun lalu. Asus masih konsisten menghadirkan Zenfone series sebagai jawaban bagi kalian yang nyari smartphone yang compact, yang mungil, tapi harus kencang dan punya kelengkapan layaknya smartphone kelas flagship. Oke, mari kita mulai reviewnya dari melihat isi boxnya dulu tentunya. Ya, di sini tentunya ada unit tanpa screen protector. Lalu ada chargernya, masih ada chargernya. Ini adalah charger 30 watt ya. Kabel USB Type-C to C juga ada di sini. Lalu masih ada case juga di sini. Ada SIM card ejector dan paket dokumen. Jadi cukup lengkap ya. Nah, untuk desain yang digunakan ini masih mirip lah dengan Zenfone 9 atau Zenfone 9 tahun lalu. Belum banyak perubahan. Masih pakai desain ikonik dari Zenfone yang ada dua modul kameranya yang besar seperti ini ya. Di sisi belakang ini terbuat dari polikarbonat dan frame-nya dari metal. Untuk opsi warna ada banyak nih. Ada Midnight Black, ada Starry Blue, ada Aurora Green, ada Comet White, dan ada Eclipse Red. Untuk dimensi 146,5 x 68,1 x 9,4 mm. Dan bobotnya kurang lebih sekitar 172 gram aja. Dimensi dan beratnya ini merupakan nilai jual utama dari Zenfone 10 ini. Sangat ringan dan sangat nyaman untuk penggunaan satu tangan. Area atas layar pun masih terlihat mudah untuk diraih. Tidak hanya itu, bodinya ini juga sudah pakai sertifikasi IP68. Jadi aman, kejebur juga nggak masalah ya. Apalagi kalau cuma kehujanan doang. Aman banget ya. Cuci-cuci dikit pakai air, nggak apa-apa ya. Nah, sekarang kita lihat sisi bodinya. Di kanan ada tombol power sekaligus fingerprint scanner. Lalu di sini ada tombol volume. Di atas ada mikrofon, ada headphone jack 3,5 mm. Di kiri ini kosong ya, bersih di sini. Di bawah ada slot SIM tray dual SIM tanpa slot micro SD di sini ya. Lalu di sebelah slot SIM ada port USB Type-C 2.0 dan ada grill speaker. Speakernya ini stereo dengan pasangan speakernya ada di bagian earpiece ya. Speakernya juga ada support Direct Virtuo ya untuk suara yang lebih imersif. Kualitas suaranya terbilang sangat baik untuk sebuah smartphone yang compact atau mungil. Detailnya masih dapat meskipun belum bisa dibilang yang super lantang. Kurang pas kalau dibandingkan dengan speaker smartphone yang ukurannya besar dong ya. Oh ya, untuk LED notifikasi sayangnya udah nggak ada di sini. Terakhir itu adanya di Zenfone 8 atau 8. Di 9 juga udah nggak ada. Sisi belakang ini terdapat setup kamera utama dengan satu LED flash. Kameranya ya ini nggak ada kamera bonus di sini ya. Kamera utama 50 megapiksel, dia pakai Sony IMX766 dengan rekaman video up to 8K 24 fps dan bisa juga merekam video sampai dengan 4K 120 fps. Kameranya juga dilengkapi dengan 6-axis hybrid gimbal stabilizer 2.0. Teknologi ini lebih unggul dalam mengatasi guncangan dibandingkan dengan OIS pada umumnya. Lalu ada kamera ultra wide 13 megapiksel dengan rekaman video up to 4K 30 fps dan untuk 1080p 60 fps juga ada di sini tentunya. Nah, sekarang kita beralih ke sisi depan. Di atas terdapat kamera selfie 32 megapiksel dengan rekaman video maksimum 1080p 30 fps. Dan kalau mau yang 60 fps, sayangnya resolusinya cuma 720p aja ya. Sayang sekali nih, kamera selfie-nya ini agak turun ya dibandingkan pendahulunya yang bisa 1080p 60 fps bahkan bisa 4K 30 fps. Lanjut di bezel bagian atas terdapat earpiece untuk nelpon sekaligus pasangan speaker stereo yang kita udah bahas tadi ya. Dari segi layar sendiri nggak terlalu banyak upgrade dibandingkan pendahulunya, masih menggunakan panel AMOLED 5,9 inci dengan refresh rate sampai dengan 144 Hz.
Hz. Nah, terkait warna layarnya, di sini ada beberapa mode warna. Ada mode optimal yang menjadi setting defaultnya. Lalu ada natural, kemudian cinematic, dan ada standar. Berikut hasil tes color gamutnya untuk setiap mode ya. Yang agak aneh, kalau kalian mencari yang paling mendekati 100% sRGB, itu ada di setting standar, bukan natural. Mode ini akan lebih pas untuk editing konten ya, sedangkan untuk mode lainnya lebih pas untuk gaming dan nonton film. Brightness layar ini juga cukup tinggi, diklaim bisa nyampe 1100 nits. Dari pengukuran kami, angka tertinggi yang kami dapatkan itu di kisaran 780-an nits. Meskipun begitu, saat dipakai outdoor, dia tetap masih aman. Konten di layar masih terlihat dengan jelas. Dari segi touch response-nya ini juga sangat responsif banget. Bahkan kami tidak menemukan masalah baik untuk main game, navigasi menu, dan kegiatan lainnya. Pokoknya aman dari delay-delay yang mengganggu. Untuk spesifikasi internalnya dia pakai Snapdragon 8 Gen 2 ya, 4 nanometer TSMC. RAM-nya pakai LPDDR5X. Untuk storage pakai UFS 4.0 dan untuk variannya ini ada dua ya. Yang pertama yang RAM-nya 8GB dengan storage 128GB, lalu ada yang RAM-nya 16GB dengan storage 512GB. Jadi sederhananya mau yang terjangkau sekalian atau mau yang masif sekalian. Untuk baterai dia pakai 4300 mAh. Jangan dikomplain, nanti lihat hasil tesnya ya. Untuk charging dia pakai 30 watt PD 3.0, mendukung protokol lain juga sih seperti PPS dan QC4 ya. Quick charge juga didukung di sini. Untuk wireless chargingnya dia support sampai 15 watt. Yang satu ini juga mendukung reverse wired charging sampai dengan 5 watt. Di setting baterai juga tersedia fitur battery care yang ditujukan untuk membuat umur baterai jadi lebih awet. Di sini kita bisa mengatur limit charging maksimum sampai 80, 90 atau mau 100% juga bisa. Kita juga bisa mengatur kecepatan charging dan juga menjadwalkan charging. Ini satu poin yang brand-brand lain patut untuk mencontek ya dari Asus ya. Nah lanjut, untuk sensor ini lengkap, khas smartphone flagship ya. Bisa dilihat sini sensor-sensornya lengkap lah ini ya. Untuk cooling system belum ada keterangan dari Asus, tapi nanti kita lihat aja hasil tesnya seperti apa. Untuk konektivitas tentunya 5G dong ya, 2G, 3G, 4G, 5G bisa semuanya. Secara spek dia support Wi-Fi 7, tapi kita belum bisa buktiin karena emang belum ada Wi-Fi 7 di Indonesia ya. Jadi kita baru bisa tes di Wi-Fi 6 aja dan emang udah jalan dengan normal. Untuk Wi-Fi sharing tentunya bisa, NFC ada, Bluetooth-nya ada di versi 5.3. Untuk kodek dia ada SBC, AAC, Qualcomm aptX ada di sini, LDAC atau LDAC ada, dan LC3 juga sudah ada. Nah, untuk display output sayangnya yang di sini belum bisa ya. Jika kalian butuh fitur ini dari smartphone Asus, adanya tuh di ROG Phone Series. Untuk OS dia menggunakan Zen UI berbasis Android 13. Asus menjanjikan 2 kali Android update dan 4 tahun untuk security update. Cukup panjang ya. Dari semua smartphone flagship Android yang beredar resmi di Indonesia, Zen UI Asus ini merupakan UI paling bersih rasanya nih. Bila dilihat saat pertama dinyalakan, app yang keinstall itu cuma segini aja. Nggak ada iklan, nggak ada aplikasi bawaan yang banyak, nggak ada bloatware, nggak ada Oke, kita lanjut. Intinya semua hampir murni dari Google aja, mirip-mirip Pixel gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pengujian performa. Untuk benchmark dulu ya. Zenfone 10 ini mengenal aplikasi benchmark. Jadi saat masuk ke app, dia akan otomatis mengaktifkan high performance mode untuk mengeluarkan potensi performa tertingginya. Nah, kita mulai dari Antutu 10 dulu. Kita dapat 1.618.000-an. Tinggi ya untuk smartphone kecil kayak gini ya. Lalu Geekbench 6, single core 2062, multicore 5703. Untuk GFX Bench Car Chase Offscreen 128 fps. 3D Mark Slingshot Extreme Unlimited grafik skornya ada di 25.567. 3D Mark Wildlife Stress Test base skornya di 13 ribuan dan lowest skornya di 9 ribuan. Stability-nya di sini adalah 68,1%. Lalu kalau stability pakai CPU throttling test selama 30 menit kita dapatkan di 81%. Dari semua benchmark ini menggambarkan performanya sangat tinggi, khas Snapdragon 8 Gen 2. Terlihat saat stress test performanya agak ditahan, tapi ini wajar ya, mengingat bodinya kan sangat-sangat compact di sini. Untuk skor antara 8GB dibandingkan 16GB ini sebetulnya terbilang minim perbedaan untuk benchmark. Menurut kami skornya nggak terlalu jauh berbeda ya, paling hanya di Antutu aja. Itu juga karena skor memorinya lebih tinggi untuk varian RAM yang 16GB. Sisanya terbilang mirip-mirip aja.
Oke, sekarang kita masuk ke tes gaming ya. Tentunya kita bisa pakai profil performa high performance mode supaya performa gamingnya maksimal. Untuk unit yang kami tes adalah yang RAM 16 GB. Nah, kita akan kasih hasil tes yang 8128 juga, tapi untuk Genshin Impact aja nanti ya. Kalau bicara Genshin Impact, kita pakai setting highest 60 FPS. Kita traveling setengah jam seperti biasa dan hasilnya kita bisa mendapatkan frame rate di kisaran 58 sampai 60 FPS untuk sekitar 13 menit pertama. Setelah itu terjadi penurunan performa sedikit dan frame rate-nya ditahan ke 50 FPS, tapi ini sampai pengujian selesai. Kami ada sedikit tips ya. Kita bisa pakai fitur real time info dari game Genie. Ini bermanfaat untuk memantau suhu smartphone. Diingat aja, kalau data suhu di sini udah mencapai 45 derajat Celcius, maka performanya akan otomatis diturunkan. Kami juga coba di varian 8 GB, tapi hasil frame rate terbilang mirip-mirip aja ya. Penurunan performa ini wajar demi menjaga suhu smartphone. Nah, setelah 30 menit pengujian, kita juga ukur suhunya. Layar itu terpanas di 43 derajat Celcius, sementara untuk bodi belakang terpanas di 45 derajat Celcius. Sayangnya karena back covernya polikarbonat, terlihat suhunya jadi agak kurang menyebar dan panasnya dominan di area samping kamera aja. Kemudian kami coba lagi tes, tapi sekarang pakai kipas pendingin. Ternyata penurunan performa tidak terjadi dan frame rate bisa dipertahankan di kisaran 58 sampai 60 fps terus-menerus selama setengah jam. Ini luar biasa untuk sebuah smartphone berukuran kecil seperti ini. Untuk ranking tanpa kipas kita kasih S-, tapi kalau pakai kipas jadi S+ di sini. Ya, ini handphone mungil tapi kayaknya buat gaming mantep ya. Kita lanjut ke Honkai Impact 3. Settingnya max plus FPS kita style di 90. Frame rate ada di kisaran 80 sampai 90 FPS, tapi ini mirip seperti Genshin Impact ya. Performanya kurang bertahan lama. Ketika smartphone udah panas, frame rate bisa drop ke 30-an FPS. Ini pengujian tanpa kipas tentunya. Kita lanjut ke PUBG. Untuk setting grafis masih mentok di HDR Extreme atau Ultra HD Ultra. Sayangnya opsi 90 FPS-nya ini belum tersedia di sini. Jadi setting kita pakai adalah HDR Extreme untuk pengujian. Saat main 3 match itu masih lancar-lancar aja. Tapi emang kalau digeber berjam-jam masih bisa sedikit frame drop juga. Pastikan aja pantau suhunya. Ingat batasnya adalah 45 derajat Celcius. Lanjut ke Mobile Legends. Settingan terbuka sayangnya belum maksimal nih. Grafisnya bisa di ultra tapi refresh rate-nya masih di high alias mentok 60 FPS aja. Ini harusnya butuh update dari Asus supaya bisa dapat 120 FPS ya. Kalau cuma segini sih kentengan untuk Zenfone 10. Atau Asus mungkin seperti mengatakan mendingan pakai ROG aja kalau mau main game yang serius gini. Lanjut ke Real Racing 3. Kalau di sini gamenya bisa jalan sampai 144 FPS, lancar tanpa frame drop. Di game ini tidak ada setting FPS-nya ya, jadi game ini akan ngikutin refresh rate maksimumnya aja. Sedikit catatan aja, kalau gamenya tidak berjalan di refresh rate yang tinggi, kita bisa paksa lewat game Genie dan menaikkan refresh rate-nya dari sana. Ya, jadi terlihat ya dari pengujian ini kalau performa Zenfone 10 ini sangat kuat untuk game berat sekalipun. Tapi memang masih perlu dibantu kipas kalau mau performanya itu awet tahan lama. Nah, sekarang kita lanjut ke pengujian baterai. Untuk local video playback 1080p, refresh rate kita taruh di auto ya. Kita bisa dapat, bukan 18 jam, bukan 20 jam, bukan. Kita dapat 24 jam. Ya, ini luar biasa. Ingat kapasitas baterai cuma 4300 ya, makanya jangan komplain dulu ya. Bisa tahan 24 jam nonton. Lalu kalau untuk YouTube streaming selama setengah jam, 1080p non HDR ya, hanya turun 2% aja. Mainan TikTok selama 30 menit hanya turun 3% saja. Biasanya tuh rata-rata yang 5000 mAh tuh di 4%-an ya. Lalu untuk Genshin Impact 30 menit high performance ya, highest 60 FPS. Hanya turun 11% aja selama setengah jam. Untuk kapasitas baterainya serta performa yang diberikan ini tergolong luar biasa awet. Nah, untuk chargingnya gimana? Dari 0 sampai 50% dicapai dalam waktu 33 menit. Sementara itu dari 0 sampai penuh butuh waktu 1 jam 35 menit. Untuk kemampuan charging ini termasuk biasa aja ya. Untuk charger 30 watt dengan baterai 4300, ya kami sedikit berharap dia bisa lebih kenceng. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kamera, tapi seperti biasa bareng sama Chris ya. Oke, kita mulai dari kamera selfie-nya dulu. Kamera selfie-nya punya detail yang oke banget nih. Ketajamannya juga pas, warna dihasilkan juga mendekati warna aslinya. Saya suka dengan tuningan warna di perekaman videonya. Untuk dari mic range, juga udah lumayan oke, cuman terkadang seperti HDR processing-nya tuh bisa aktif, bisa enggak. Kadang balance, kadang background overexpose. Belum ada tombol HDR video untuk kamera selfie-nya ini, baru untuk kamera utamanya aja. Untuk stabilizer aman, videonya super stabil, tapi ya khas smartphone Asus lainnya ya. Cropping EIS-nya itu jauh dan bikin jarak pandangnya jadi sempit.
Ini tangan saya sudah lurus mentok, tapi muka saya masih seperti dekat sekali dengan kamera. Yang sangat disayangkan adalah kemampuan videonya yang terhitung downgrade ya. Padahal di Zenfone 9 selfie-nya bisa 1080p 60 fps dan 4K 30 fps. Nggak cuma itu, tapi kemampuan autofocusnya juga hilang. Di Zenfone 10 ini kamera selfie-nya tidak autofocus. Lanjut ke kamera utamanya sih udah nggak perlu diraguin lagi ya. Soal kualitas gambarnya sih udah oke banget. Ini saya langsung tes di 4K 60, videonya udah stabil banget. Di sini juga ada fitur Hyper Steady kalau mau lebih stabil lagi videonya. Tapi fitur ini maksimum untuk 1080p aja ya. Kalau bagi saya sih, stabilizer defaultnya aja udah bagus banget. 4K 60-nya bisa stabil, bahkan 8K 24 fps-nya juga bisa stabil. Terkait dynamic range juga sudah mantap. Di dalam setting sih ada fitur HDR video, tapi bagi saya hasilnya tidak terlalu signifikan. Fitur ini juga terbatas untuk perekaman 30 fps saja. Hal yang luar biasa dari kamera utamanya adalah kemampuan slow motion 4K 120 fps. Entah kenapa untuk smartphone flagship resmi Indonesia, baru Asus aja nih yang punya fitur 4K 120 fps ini. Membuatnya jadi kamera smartphone dengan slow motion terbaik saat ini. Jika butuh lebih lambat, kita bisa juga setel di 1080p 240 fps. Hasilnya seperti ini. Lanjut ke kamera ultrawide, ini saya coba di 4K 30 ya. Sudut pandangnya terasa kurang lebar di video karena pengambilan cropping IIS-nya itu lumayan jauh. Tapi ini bikin videonya jadi stabil. Untuk perekaman video ultrawide-nya juga terhitung downgrade sebetulnya ya dibandingkan dengan Zenfone 9. Yang bisa 4K 60 fps dan slow motion 1080p 240 fps itu untuk ultrawide ya. Sayangnya fitur itu tidak hadir lagi di Zenfone 10 ini. Untuk warna antar kameranya sudah cukup mirip, tapi sayangnya untuk animasi pindah antar kameranya belum terhitung mulus. Oke, untuk urusan mikrofon, suara yang teman-teman dengar sekarang ini adalah suara langsung dari mikrofonnya Zenfone 10. Jadi saya nggak pakai mikrofon eksternal di sini ya. Jadi untuk kebutuhan vlogging atau video sehari-hari, kualitas suaranya kurang lebih akan jadi seperti ini. Untuk kondisi low light, kamera selfie-nya sayangnya sudah agak kesulitan ya. Videonya terasa noisy, jadi jangan terlalu berharap banyak untuk video selfie saat low light. Untuk kamera utamanya khas Sony IMX766 ya. Luar biasa untuk video low light-nya. Dipadukan dengan teknologi stabilizer gimbalnya, bikin video minim jitter. Mantap pokoknya kalau ngomongin video di kamera utamanya. Untuk kamera ultrawide-nya lumayan jomplang ya jika dibandingkan kamera utamanya. Selain gambarnya sudah terasa soft, dari segi stabilizer juga masih terasa jitternya. Noise-nya ada tapi masih di level yang wajar. Overall ultrawide-nya masih layak pakai lah untuk video low light. Untuk hasil foto, kamera selfie-nya luar biasa saat lagi kondisi terang. Saya suka sekali karena warna dan detail yang dihasilkan itu natural banget. Terasa apa adanya aja. HDR sih udah cakep banget. Hasil fotonya udah terhitung balance lighting-nya. Kamera utamanya juga luar biasa tentunya. Dia juga bisa menghasilkan foto dengan 2 kali digital zoom yang masih bagus kualitasnya. Tapi ada satu hal aja sih yang harus diperbaiki, yaitu soal warna yang kurang konsisten antara portrait mode dan auto mode. Kadang portrait mode-nya bisa lebih bagus, kadang auto mode-nya yang bisa lebih bagus. Kemudian untuk kamera ultrawide-nya bagi saya sih standar aja ya. Tapi masih cukup bisa diandalkan untuk foto low light. Fitur night mode tentunya ada di sini, cuman di mode autonya fitur ini sudah otomatis aktif sih. Jadi sebetulnya nggak perlu ke mode night mode khusus. Di autonya aja udah bagus. Akhir kata, kameranya ini masih tergolong mumpuni, tapi memang keputusan Asus untuk downgrade kamera selfie dan ultrawide-nya membuat kamera Zenfone 9 tahun lalu malah jadi lebih menarik. Meskipun ini kelasnya smartphone flagship, tapi pengalaman kameranya menurut saya belum yang luar biasa ya. Just oke aja untuk kelas harganya. Semoga aja untuk kameranya ini akan ada upgrade besar untuk Zenfone 11 tahun depan ya. Oke, lanjut lagi untuk Netflix. Kita bisa dapat L1 untuk HDR saya belum support ya, tapi udah support AV1 di sini. Untuk YouTube HDR streaming dia support sampai dengan 4K 60 fps. Untuk haptic feedback dia pakai X-axis linear motor. Ini mesin yang sudah khas banget untuk smartphone flagship ya. Setelan defaultnya juga udah sangat nyaman dipakai untuk ngetik maupun untuk navigasi. Oke, untuk harga tepatnya silahkan cek di kolom deskripsi. Kita akan kasih harga tepatnya. Yang jelas dia start di bawah 10 juta rupiah. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan ya. Untuk kalian udah pakai Zenfone 9 ya, mungkin rasanya upgrade yang ditawarkan nggak terlalu signifikan kali ya. SoC-nya sih meningkat ya, tapi ada beberapa aspek yang juga agak turun. Jadi kalau kalian mau upgrade sih oke-oke aja, tapi nggak pun rasanya nggak terlalu ketinggalan. Yang satu ini akan cocoknya untuk siapapun yang belum punya smartphone kecil ya, mungil tapi high performance dan baru sekarang mencari gitu ya. Atau pengguna Zenfone yang lebih lawas kayak Zenfone 8, 6 atau bahkan yang lebih lama lagi. Lalu kemudian kalau kalian ambil versi yang paling terjangkau, pastikan
apakah storage 128GB udah cukup buat kalian? Soalnya nggak ada slot microSD di sini. Kemudian untuk kamera selfie dan ultrawide-nya ini agak turun dibandingkan Zenfone 9 ya. Lalu catatan lagi bahwa overall pengalaman menggunakan kameranya ini masih terhitung oke loh. Tapi Asus masih harus berusaha lagi supaya lebih unggul dari kompetitor atau bahkan lebih unggul dari pendahulunya sendiri. Kemudian untuk suhu ini terbilang tinggi ya saat gaming lama-lama dan penyebaran suhunya belum sebaik yang pakai back cover kaca. Untungnya kalau kita pakai kipas ini akan bisa sedikit membantu. Kemudian untuk Wi-Fi 5 GHz-nya ini sayangnya memang khas Asus ya, agak sedikit terbatas penggunaannya. Kemudian untuk USB-C ini masih versi 2.0. Ini membuat kecepatan transfernya itu bukan kelas flagship dan juga masih belum bisa untuk dipakai jadi display output. Dari sisi kelebihannya jelas, ini adalah flagship compact, body mungil, performanya monster. Tentunya itu berkat SoC Snapdragon 8 Gen 2 yang ada di dalamnya. Baterainya luar biasa awet untuk kapasitasnya, serta performa yang diberikan juga mantap benar di sini. Dia mendukung wireless charging juga di sini. Zen UI di sini, ini merupakan UI paling bersih dibandingkan semua smartphone flagship yang lain. Kita bicara yang Android ya, terutama yang resmi di Indonesia. Kemudian dia punya 6 axis hybrid gimbal stabilizer 2.0 yang membuat foto jadi lebih minim blur dan video jadi lebih stabil di sini. Headphone jack masih ada, IP68 ada di sini. Layarnya AMOLED, ini luar biasa mulus dan responsif ya. Fitur game Genie-nya juga membuat pengalaman gamenya jadi lebih maksimal. Nah, banyak game yang udah bisa jalan di atas 60 fps juga di sini. Lalu dia punya side mounted fingerprint yang membuatnya lebih aman ketika menggunakan screen protector. Pakai tempered glass nggak ada masalah di sini. Pada akhirnya Zenfone 10 ini memang ditujukan untuk kalian yang mencari smartphone flagship Android yang mungil. Kalau Zenfone 9 udah tidak ada di pasaran, sepertinya sulit mencari lawannya, terutama di kelas harga di bawah 10 juta. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.